rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Mungkin saya akan membahas sesuatu yang sudah terjadi, tetapi mungkin ini bisa atau sangat bisa membuat sebuah pemikiran yang mungkin konklusi atau solusi dari permasalahan kalian selama ini. Saya akan sedikit memperbincangkan tentang robot trading dan beberapa unsur di dalamnya, yaitu Fahrenheit, oke? Ada sih banyak sekali yang viral, ada Fahrenheit, ada Sunton, ada DNA Pro dan lain sebagainya gitu kan, Red Blue Auto Trade dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau dibilang kenapa kok lu setahu itu, saya juga termasuk adalah penggemar robot trading. Cuma saya adalah user dan saya mempelajari bagaimana sih sistemnya itu, apa ada beneran robot trading yang digadang-gadang adalah artificial intelligence. Dan sampai detik ini saya deklarasikan tidak ada satupun di dunia ini robot trading yang benar-benar artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Semua itu cuma otomatis algoritma belaka ya. Yang namanya AI ya, itu bisa menyesuaikan kumulatif harga, bisa menyesuaikan tentang apa yang terjadi di pasar. Nah, itu namanya AI. Kalau cuma otomatis trading, apalagi manual trading seperti Maelstrom, Royal Q, Big Futures, itu kan manual trading gitu kan. Nah, kalau disebut artificial intelligence ya nggak bisa lah. Itu adalah set automatic gitu kan, atau set otomatis, udah gitu doang. Nggak ada tuh konsep yang dibilang artificial intelligence. Nah, langsung saja. Kalau misalkan mengingat robot Fahrenheit ya, itu gila banget ya. Jikalau yang kasus viral selama ini adalah Indra Kents dan Doni Salmanan, yang diperkirakan asetnya Doni Salmanan ini mencapai 800 miliar dan Indra Kents ini si murah banget 500 miliar gitu kan. Fahrenheit ini mencapai 5 triliun. Gila gak tuh? Coba deh bayangkan, Doni Salmanan yang notabene sekaya itu aja cuma punya 800 miliar. Tapi CEO-nya Fahrenheit atau yang menciptakan Fahrenheit itu mengantongi uang kurang lebih 5 triliun anjir. Itu segede apa ya 5 triliun itu? Tentu kalian juga udah gak asing banget ya tentang kasus investasi Fahrenheit ini atau kasus investasi bodong ini. Kok bisa sih uang 5 triliun bisa dicapai semudah itu? Jadi gini ceritanya, oke? Di suatu hari ada seseorang yang bernama Henry Susanto yang digadang-gadang adalah CEO-nya ya, tapi saya juga nggak tahu ya itu pasti atau enggak. Kadang CEO itu juga bisa dikendalikan boneka loh. Biasanya seperti itu, ada aja yang seperti itu. Ada orang pencipta aslinya yang menyembunyikan diri di balik layar dan sengaja memasang bidak caturnya. Ada seperti itu, tapi katanya sih CEO mutlaknya. Nah, si orang ini mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan PT FSP Academy atau kita sebut aja FSP gitu ya, pada 8 Juli tahun 2021 dan mulai melakukan trading atau yang disebut robot trading itu pada 12 Juli 2021 juga. Sama seperti robot trading lainnya, Fahrenheit juga menawarkan ya, biasalah digadang-gadang robot artificial intelligence, robot yang bisa menghasilkan profit dengan pasti, cuannya pasti, satu bulannya berapa persen, seperti itu ya, dan seterusnya. Janji-janji palsu yang layak pada umumnya seperti robot-robot ya, namanya marketing ya, pasti begitulah. Dan sampai sekarang juga saya bilang bahwasanya nggak ada tuh robot trading yang bisa menghasilkan cuan pasti, oke? Tapi kalau lo masih mempromosiin Maelstrom dan Big Futures, kalau saya bilang enggak sih. Saya sih udah kurang nggak suka ya sama robot Maelstrom ini, karena Maelstrom dan Big Futures juga mulai meluncurkan robot otomatis, oke?
Tetapi yang bisa saya pastikan adalah robot yang selama ini saya bahas itu robot yang bisa dibilang cukup aman karena dananya tidak dipegang seperti halnya Fahrenheit. Kalau misalnya kalian nanya perbedaan antara Maelstrom dan Big Futurus dan Fahrenheit, kalau Maelstrom dan Big Futurus itu dananya itu dikelola akun pribadi kalian sendiri atau wallet pribadi kalian sendiri, entah itu di Binance, entah itu di OKX dan lain sebagainya. Kalau Fahrenheit ini dia mempunyai sebuah broker tersendiri yang dimana itu semuanya dikelola, ya. Bedanya seperti itu. Kalau kalian nggak ngerti gini, kalau Fahrenheit itu duitnya ya udah, duit lu siniin aja. Duit lu siniin, nanti semuanya dikelola, cuannya berapa, nanti di withdraw. Jadi semuanya itu dikelola oleh brokernya, robotnya oleh brokernya, dan semuanya oleh brokernya. Jadi oleh ciptaan si Fahrenheit itu sendiri. Perbedaan dengan robot Maelstrom dan Big Futurus adalah dia itu cuma alatnya doang, uangnya itu tetap di kalian. Loh, kalau kayak gitu bedanya apa? Jelas beda. Kalau uangnya di kalian, itu masih di wallet pribadi kalian. Sewaktu-waktu di withdraw itu bisa. Tapi kalau di Fahrenheit itu withdrawnya harus melalui si broker itu tadi. Harus melewati persetujuan si broker itu tadi. Jadi kalau misalkan kalian withdraw ya itu dipersusah. Dan memang itu masalahnya. Kata CEO-nya, Fahrenheit ini adalah mempunyai kelemahan ya, atau kata orang-orang lah, kata para hatersnya, Fahrenheit ini tidak melihat kondisi pasar, perbedaan fluktuatif, dan kondisi harga, entah itu kripto, entah saham, dan apapun yang ditawarkan di Fahrenheit tersebut. Jadi nggak update tuh, si katanya robot AI, harusnya robot AI itu update terus kan, tapi karena memang itu adalah cuma semi otomatis, ya sebenarnya semuanya ya bisa diperkirakan cuma halusinasi doang sih. Nah, awal permasalahan si Fahrenheit ini pada tanggal 28 Januari tahun 2022 itu mulai terjadi goncangan yang cukup signifikan di dalam Fahrenheit. Dideklarasikan bahwasanya robot Fahrenheit ini diberhentikan sementara dengan alasan izin yang kurang ya, dengan alasan izin yang kurang pada saat tanggal sekian. Lalu seiring berjalannya waktu, orang-orang tuh terus nanyain dong, ini kapan terus dan seterusnya gitu kan. Ya mereka cuma berdalih ini izinnya masih kurang, mereka akan beroperasi kembali seperti itu. Dan pihak Fahrenheit itu memberikan berita bahwasanya nanti di tanggal 25 Februari akan beroperasi kembali dan syukur-syukur sudah melengkapi izinnya semuanya. Nah kayak gitu tuh, dari Januari dijanjiin ke Februari, tapi masih keundur lagi tuh sampai kurang lebih sekitar tanggal 7 Maret 2022. Tapi gilanya guys, nah jadi saya ulang ya, jadi Januari itu dia berhenti beroperasi, duitnya masih di situ semua tuh, katanya masih ngurus legalisasi. Pada saat janjinya 25 Februari masih nggak bisa juga. Tiba-tiba di tanggal 7 Maret itu aktif kembali robotnya. Si Fahrenheit-nya aktif lagi nih, aktif lagi. Di 7 Maret itu pada malam harinya tercipta sebuah transaksi yang aneh yang menyebabkan seluruh transaksi di sana itu margin call atau stop loss atau likuidasi dan lain sebagainya. Jadi seperti yang saya bilang, itu brokernya mereka yang menciptakan, robotnya mereka yang menciptakan, uangnya mereka yang ciptakan, dan segala-galanya ada yang ciptakan mereka semuanya. Bang, maksudnya uang yang mereka ciptakan itu bagaimana mereka menciptakan uang? Ya iyalah jelas menciptakan uang. Kalau misalkan lu punya wallet pribadi ya, seperti kayak mToken, Binance, Indodax, Toko Kripto, Trust Wallet, Metamask, itu duitnya udah jelas ada. Ya, duitnya itu duit lu karena blockchain itu tidak bisa dibohongi. Sedangkan mereka ini yang menciptakan sebuah broker tersendiri. Maksudnya broker sendiri seperti apa begini? Yang saya maksud adalah uang ciptaan mereka sendiri. Broker itu ciptaan mereka sendiri loh. Jadi tulisan angka yang ada di dalamnya itu juga ciptaan mereka sendiri. Contoh, kalian mendepositkan kurang lebih 1 miliar rupiah di dalam Fahrenheit. Duit kalian ada tuh 1 miliar di broker Fahrenheit. Sedangkan broker Fahrenheit ini tidak berbasis blockchain atau tidak bisa dicek si smart kontraknya dan TXID-nya. Jadi ya bagaimana kita memastikan bahwasanya 1 miliar itu ada beneran di brokernya tersebut. Dan walaupun kalian profit, misalkan tulisannya dari 1 miliar rupiah ke 1,1 miliar rupiah. Nah 1,1 miliar rupiah ini sekali lagi bukan sistem blockchain ya. Jadi kita tidak bisa memastikan uang itu ada apa enggak. Bagi yang nggak tahu, kalau sistem blockchain asli seperti Binance, Indodax dan sebagainya itu mempunyai TXID masing-masing, apalagi seperti Trust Wallet, Metamask dan sebagainya itu mempunyai TXID masing-masing dan smart contract masing-masing. Kalau kita cek smart contractnya, nah itu duitnya kelihatan tuh, duitnya ada beneran apa enggak, supaya menghindari pencucian uang seperti itu ya. Jelas dong kayak Indodax, Toko Kripto itu udah ada Bapepti-nya jelas. Kalau ada duit di sana ya pasti ada, karena Indodax belum ada tuh ceritanya withdraw macet dan lain sebagainya. Nah kalau broker-broker seperti Fahrenheit ini udah sering banget dan udah kebaca. Anehnya masyarakat Indonesia masih ketipu juga. Karena apa? Janji-janji manis mereka. Dan setelah kejadian margin call yang bersamaan itu pada tanggal 7 Maret itu, ya semuanya
berontak dong, kok bisa ada margin call sebesar ini sedangkan di pasar dunia itu tidak terjadi. Shadow seperti itu, kalau kalian nggak ngerti, itu seperti halnya liquid hunter. Jadi tiba-tiba harga dinaikkan, tiba-tiba harga diturunkan. Supaya apa? Transaksi terus margin call, transaksi terus stop loss, sehingga mengakibatkan duit kalian itu habis semuanya. Ya sekali lagi ya, duitnya itu masih ada di dalam Fahrenheit, tapi dimanipulasi dan tiba-tiba dilaporkan loss semuanya. Nah, pertanyaan intinya sebenarnya adalah, Bang, kalau kayak gitu salah nggak sih kalau kita pakai robot trading? Sebenarnya kalau saya bilang salah nggak salah. Seperti yang selalu saya bilang, robot trading itu ada dua macam. Dan hindari robot yang macam kedua. Saya selalu bilang, robot trading itu tidak salah. Karena robot trading itu pada dasarnya adalah semi otomatis. Kita sendiri juga yang mengendalikannya. Robot trading yang pertama, seperti halnya Maelstrom dan Big Futures, itu adalah robot trading yang hanya mentransaksikan uang kita. Tapi uang kita masih ada di wallet kita. Bisa aja tuh kita stop tiba-tiba kayak gitu kan. Nah, robot yang kedua ini robot seperti Fahrenheit. Semuanya dikelola, uangnya ada di situ juga. Nah, saya sangat tidak menyarankan kalian bermain robot trading yang uangnya itu diambil semua. Jadi kalau kalian pengen main robot trading itu lebih baik yang ke satu, tapi tidak menjamin juga yang satu ya. Saya tidak menjamin juga. Oke, bahkan saya juga sekarang sudah berhenti bermain di robot trading manapun karena saya sudah cukup trauma dengan kasus-kasus yang sudah terjadi selama ini. Jadi kalau pertanyaannya aman atau tidak pakai robot trading, silahkan kalian pakai robot yang versi pertama, yaitu robot yang uangnya masih kalian yang mengelola, uangnya masih kalian yang megang. Jangan robot yang uangnya dipegang sama si broker tersebut atau si robot tersebut. Lalu pertanyaan kedua, Bang, kalau menurut Anda ada nggak sih robot trading yang aman? Menurut saya tidak ada. Robot trading yang aman tidak ada. Yang paling aman adalah robot trading diri sendiri atau robot otak kita sendiri ya. Kalau pertanyaannya menjurus kepada ada nggak sih robot trading yang aman? Tidak ada sama sekali di kehidupan manapun. Oke? Bang, kalau so tau banget sih, saya ikutan bro. Saya ikutan. Dari robot-robot yang scam, robot-robot yang dari zaman dulu tahun 2014, Red Bull Auto Trade, sampai Royal Q, sampai Maelstrom, Big Futures, DNA Pro, Sunton, saya semuanya ikutan. Bahkan Fahrenheit juga kemarin itu ikut-ikutan. Cuma ya karena sistemnya seperti itu, ya jadi nggak saya lanjutkan gitu kan. Lalu pertanyaan ketiga, Bang, bagaimana cara mengidentifikasi robot trading palsu? Yang pertama, jelas ya, kalau dananya sudah dikelola mereka, itu sudah jelas-jelas palsu. Karena kalau definisi robot trading, menurut saya nih, menurut versi saya pribadi, menurut Andi Firmansyah, menurut saya, definisi robot trading adalah satu entitas yang membantu kita untuk mentransaksikan trading kita sesuai dengan otomatis gitu kan. Tapi duitnya masih di kita. Lah kalau misalkan lo naruh duit di robot trading, itu jelas-jelas sudah bukan robot trading seperti itu. Dan yang kedua, ciri-ciri robot trading palsu adalah tidak bermain di broker yang jelas. Kalau misalkan kalian bermain di broker yang setara sekelas Binance, OKEX, MXC, atau top global CMC 10 besar, nah itu udah bisa oke lah kayak gitu. Tapi kalau dia main di broker yang gak jelas, yang apalagi broker ciptaannya sendiri, itu sudah dipastikan bahwasanya dia itu tidak efisien sama sekali. Dan itu sudah pasti nipu. Lalu yang ketiga, menjanjikan sebuah keuntungan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Menurut saya pribadi nih ya, mendapatkan keuntungan 10% per bulan itu udah keren banget, udah hebat banget. Bahkan saya sendiri juga trading nggak nyampe 100% dalam 1 tahun gitu kan. Itu udah hebat banget. Itu jam terbang saya udah 8 tahun gitu kan. Nggak bisa tuh 100% dalam 1 tahun. Nah, terus tiba-tiba ada robot trading yang menjanjikan keuntungan 50% gitu per bulan. Itu udah nggak logis bro. Kalau ada seperti itu, ngapain dia jual robotnya? Kayak kalau gitu pakai aja sendiri. Ngapain ngajak kayak orang lain gitu kan? Nggak mungkin. Sejatinya manusia tuh pengen kaya diri sendiri, pengen memperkaya diri sendiri. Nggak ada tuh logikanya dia pengen ngajak-ngajak orang apa kayak gimana. Nggak bisa. Karena kalau misalkan kayak gitu setepat itu, dipakai sendiri juga udah untung gitu aja. Lalu nomor keempat, Bang, kalau menurut lo keuntungannya lebih besar robot trading atau trading manual? Jelas trading manual mas bro, oke? Maka dari itu saya juga sudah tidak menyarankan robot trading lagi. Saya menyarankan trading manual. Suka-suka Anda main di trading market apapun, suka-suka kalian. Mau trading di market top CMC, mau market Indonesia dan sebagainya. Yang penting itu adalah market yang jelas ya, seperti Binance, Toko Crypto, Indodax dan sebagainya. Nah, itu yang penting jelas, oke? Dan sangat jelas juga masih gedean trading manual. Karena apa? Keuntungan di dalam robot trading itu masih terpotong fee. Bagi yang nggak tahu dan yang nggak pernah ikutan robot trading itu biasanya memotong kurang lebih 10-20% total profit kalian.
Contoh, kalau modal kalian 1 miliar rupiah, terus kalian udah profit 100 juta rupiah, kalian akan dipotong kurang lebih 10-20 juta rupiah begitu saja. Kalau kalian trading manual, tidak ada tuh potongan seperti itu ya. Mana kalian trading di market yang fee-nya mahal seperti Indodax itu 0,3%, apalagi sekarang ada tambahan pajak 0,1% dan sebagainya. Udah gitu dipotong lagi tuh 10-20% dari si robot trading itu, dari jumlah profitnya ya, bukan dari modalnya. Ingat, jangan salah paham, dari jumlah profitnya. Tapi tetap aja menurut saya itu adalah besar. 10-20% itu adalah sangat besar. Oke, jadi itu kesimpulan dari video kali ini. Kalau kalian membahas tentang siapa yang salah, Fahrenheit atau orang, menurut saya adalah mayoritas orang butuh edukasi lebih besar lagi. Robot trading itu tidak ada yang salah, tapi bagaimana cara kita menyeleksi robot trading itu benar apa enggak. Dan saya sendiri juga sudah tidak menyarankan robot trading apapun di dalam dunia ini, baik di Indonesia ataupun luar negeri. Lebih baik trading manual. Bang, kalau nggak bisa ya bagaimana? Ya silakan kalian cari mentor. Lebih baik trading manual aja, trading spot trading. Tapi kan yang abang ajarkan itu leverage trading lah, bro. Sekarang spot trading juga udah ada leverage trading. Maksudnya seperti apa? Lo belajar lagi deh apa itu token ETF seperti Coin Bull, Coin Bear, BTC Down, BTC Up. Itu pelajari lagi. Itu sama aja leverage dalam bentuk spot trading. Jadi kalian bisa memanfaatkan hal-hal seperti itu. Jadi lebih baik kalian trading sendiri aja lah, daripada kalian harus trading robot trading lah, trading apa dan sebagainya. Lebih baik trading sendiri. Suka-suka kalian main di market apa, yang penting kalian bisa menganalisis harga itu mau open long ataupun open short ya. Tapi ingat, jangan memakai leverage yang lebih dari 10 kali lipat. Pakai spot trading aja, oke? Masih nanya lagi, bang, tapi kalau spot trading nggak bisa open short, kata siapa? Lo masih kurang belajar. Di spot trading itu bisa open short, seperti hanya BTC Down dan Coin Bear, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.